Kalau invasi itu mungkin semacam trauma birokrasi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan mengajak besti-besti semuanya untuk mengikuti penjelasan salah satu pengawas Kemenak Lotim NTB tentang alasan kenapa sampai saat ini SK Impasing belum juga dikeluarkan. Tetap di sini ya guys. Ini juga Pak yang selalu ditanyakan sama teman-teman ini, kok SK Impasing nggak jadi-jadi katanya dikeluarkan. Kalau invasi itu mungkin semacam trauma birokrasi karena kesalahan yang kemarin sudah SK-nya tidak karuan, ada yang namanya cocok tapi nomor NIK-nya nomor NPWP-nya salah, ada namanya salah, NPWP-nya yang benar, tempat ngajarnya benar, kadang-kadang yang lain salah, kadang-kadang juga tempat ngajarnya dia jadi guru tapi tidak di tempat itu. Banyak sekali kesalahan, akhirnya itu menjadi trauma mungkin bagi birokrasi itu untuk menemukan Impasing lagi. Seharusnya Impasing itu tetap berjalan karena Impasing itu adalah dasar bagi guru untuk naik pangkat. Guru itu kan berjenjang, masa dia stagnan? Sebenarnya ya tidak cocok dia stagnan begitu. Meskipun dia honorer, meskipun dia punya karir, pengembangan karir, dia harus naik pangkat tapi mulainya dari mana? Itu yang diatur, itulah Impasing. Angka kreditnya dari mana mulai? Dia harus dihitung dari Impasing itu. Setelah Impasing baru naik ke 3B, kalau dia Impasingnya 3A berarti nanti menjadi 3B, naik ke 3C. Terus kapan direalisasikan nanti dia itu kaitannya dengan golongan ini, katanya dengan Impasing sesuai dengan golongan itu karena tidak adanya lagi Impasing itu sehingga tidak bisa dia. Mestinya kalau berjalan Impasing kan yang sudah posisinya sekarang naik itu dia naik terus. Yang kemarin 3C ya mesti sudah berpikir akan naik. Kalau dia seperti ini memang karir guru menjadi macet gitu. Jadi motivasi untuk pengembangan dirinya rendah. Kenapa? Karena waktu enggak tahan. si pembayaran setiap bulan itu gimana? Bahkan ada Ya sekarang ini kalau mulai kan ya. kalau sekarang mau pemberkasan bulan Juli, maka selesai semua pada bulan Juli pemberkasannya, kemudian absennya jangan lupa. Kalau tidak absen tiap bulan, dengan absennya harus tanggal hari terakhir bulan itu. Tanggal terakhir bulan itu mulai absen. Nah, diberikan toleransi bagi yang kadang-kadang diberikan toleransi karena guru-guru ini kan meskipun diberikan itu karena operator yang absen kan kadang-kadang lalai dia. Akhirnya diberikan toleransi tanggal 1. Tanggal 1 masih belum bisa absen tanggal 2. Kalau sudah tanggal 3 ya enggak dibayar absen. Jadi tanggal 30 dia harus sudah absen. Oh berarti tidak terpakai lagi kata 311 itu Pak ya? Iya, kalau sudah tetap dibayar bulanan. Sekarang sudah ya asal makanya nanti pemberkasan ini sebelum berakhir tanggal bulan Juli ini
Enggak, bulan Juli ini berkas harus sudah jalan, malah harus tanggal 28 itu harus dokumen pemberkasan itu sudah ada di. Tapi yang permasalahannya gini Tidak ya, dibayar Pak. sih tiap tanggal 10. Tapi permasalahannya gini di Simpatika itu belum kebuka dia. Belum kebuka, sementara kan edaran yang dari kementerian itu sudah ada gitu kaitannya dengan Sudah. pembayaran per bulan. Cuman untuk pemberkasannya kemarin kok belum bisa dibuka gitu. Sudah bisa sekarang. Sudah bisa. Sudah. Berarti tanggal Kemarin 25 saya ini dengar ada madrasahnya. Memang pada tanggal berapa kemarin itu belum dia saat kita beritahu guru-guru untuk pemberkasan itu belum dia, tapi 2 hari setelah itu baru dibuka. Pak Man kan sudah dikasih tahu bahwa tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus update data Simpatika. Ini satu Pak yang ingin saya tanyakan. Di awal tahun kan Bapak Menap Yakut Holil Kumas di sidang dengan Komisi 8 mengatakan kenapa dia SK Impasing ditunda disebabkan belum ada pagu di Dipa Kemenak tahun 2021 untuk Impasing. Dan beliau katanya sudah mengajukan untuk Dipa tahun 2022. Tapi kok sampai saat ini belum ada jawabannya. Nah, di bulan Juni, tanggal 2 Juni, lagi Pak Yakut mengatakan bahwa pagu indikatif Kemenak tahun 2023 sudah naik sampai 2T lebih katanya. Nah, apakah itu akan dialokasikan untuk SK Impasing sebagaimana yang dijanjikan? Itu yang kita mau tanyakan. Nah kalau itu ya memang dari sana sih kita nggak tahu kalau sudah diajukan tapi kan belum turun nanti di apa karena kalau sertifikasi non PNS itu ada di Kanwil uangnya maka nanti di Kanwil dilihat ini berarti kan tahun depan baru bisa kita lihat kanwilnya. Kalau dia sudah mengajukan, apakah betul itu diajukan dan itu yang akan untuk Impasing itu, apakah untuk Impasing itu diajukan? Tergantung kalau dia mengajukan untuk Impasing ya harus Impasing. Kalau programnya atau dana yang dimintakan itu adalah untuk Impasing, maka harus Impasing, tidak bisa digunakan untuk orang lain. Kalau tinggal besok, kalau kemarin diajukan, maka sekarang diajukan maka tahun depan kita lihat apakah akan ada. Nah memang Impasing ini konsekuensinya kan anggaran, konsekuensinya penganggaran. Tapi Impasing ini sebenarnya kan harus jelas dulu siapa golongan berapa, baru kita tahu anggarannya berapa dibutuhkan. Misalnya kalau masih sekarang ini ya masih pakai ajuannya masih anggaran yang dengan golongan yang ada saat ini. Tapi kalau akan dilakukan Impasing berarti guru-guru ini sudah diidentifikasi golongannya sekian, golongannya ini, golongannya ini, sehingga dana yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan sekian. Nah, akhirnya dia dimintakan lah dana dari APBN. Karena kita kebutuhan sekarang guru yang Impasing, calon Impasing ini sekian, akan diimpasing tahun depan, maka harus dikeluarkan dananya. Bisa jadi sekarang, misalnya kalau tahun depan dibayarkan, maka mungkin sekarang harus diidentifikasi dulu guru-guru yang Impasing ini, siapa yang akan Impasing. Ya memang katanya datanya sudah divalidasi. Ya, Tapi Pak mau tanya, bulan apa dia bisa kita pastikan bahwa pengajuan untuk DIPA di tahun depan itu bulan apa kepastiannya akan diajukan? Kalau anggaran sudah disetujui ya berarti bulan Januari sih dia anukan bulan untuk Januari, tapi mulai data itu sudah harus divalidkan
karena berdasarkan data itu dia mengajukan kan, nggak bisa dia bilang saya minta sekian untuk passing dia, tapi harus ada data dulu. Oh datanya jumlah guru sekian ini yang sehingga pembayaran sertifikasinya akan berjumlah sekian, itu diajukan. Nah makanya kemungkinan kalau dia akan dibayarkan bulan Januari berarti sekitar bulan, bahkan harusnya mulai bulan ini, bulan depan itu ya sudah harus mulai guru-guru ini di identifikasi, dibuatkan SK impasingnya hingga dia akan terima SK impasing per Januari. Memang sih SK-nya katanya sudah disiapkan, cuma tinggal menunggu disetujui enggak di Dipa Kemenak tahun depan katanya. Itu yang kita lagi tunggu. Oh ya, kalau dia sudah SK sudah ya berarti besar kemungkinan kalau sudah SK jadi, karena itu dasar pengajuan. Tinggal DPR-nya sih, di APBN-nya sih, sudah datanya. Memang trauma masa lalu membuat menetapkan dasar impasing ini agak ribet karena trauma masa lalu sih, yang lalu itu sudah berapa tahun, sudah ada puluhan tahun ya, sejak tahun 2015 11 kayaknya pengajuannya dulu. Oh iya 11 diajukan, SK-nya kan 2 tahun kemudian dikasih SK-nya. iya itu lama sekali. Kalau menelaah penjelasan tadi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa belum ada kepastian apakah SK impasing akan dikeluarkan tahun ini atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu dan menunggu dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan indah pada waktunya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jayalah Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.